Halo, sore dengan Dr. Crispian lagi, edisi liburan lagi nih, masih bersama kedua anak saya di belakang. Itu yang paling mirip saya yang kasih hai. Di belakang lagi tuh lagi dia hobi main sama teman-temannya. Jadi yang sebelah sini pendiam, yang sebelah belakang lagi hobi main sama temennya tuh yang suaranya doang kedengeran. Itu lebih mirip mamanya ya. Sekarang saya lagi nunggu mamanya, jadi kalian bikin video aja. Hari ini saya akan membahas tentang obat-obat di luar obat kedokteran. Jadi dalam arti kata kemungkinan tentang obat tradisional, obat Chinese medicine, jamu gitu ya. Disclaimer ya, saya tidak pernah disponsori oleh obat-obat lain ya. Jadi untuk saat ini saya netral. Arti kata saya tidak pernah pro dan kontra dengan pemakaian obat-obat di luar dari obat dokter, selama pasien merasakan manfaat dari obat-obat tersebut. Jadi kadang ada pasien yang bertanya ke saya gitu, dok, saya pakai kunyit gitu ya, dicampur dengan temulawak, kasih jahe, boleh nggak dok? Ya silakan saja, saya bilang, selama memang pasien merasakan manfaatnya. Tapi kalau merasa tidak ada manfaat ya stop aja ya, kecuali kalau misalnya memang itu sudah jelas dari BPOM gitu, sudah menyatakan bahwa obat tersebut dilarang, ya saya akan menyarankan untuk tidak memakai obat-obat tersebut ya. Yang kedua, yang saya ingin tegaskan di sini adalah jangan percaya sama obat-obat atau ramuan yang mengklaim bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kenapa? Kalau misalnya ramuan tersebut bisa menyembuhkan segala macam penyakit, yang namanya kanker, HIV, Ebola dan seterusnya, itu yang sampai sekarang belum selesai di seluruh dunia, itu udah selesai masalahnya. Ya, kenapa masih ada penyakit-penyakit seperti itu? Ya, jadi banyak obat-obat yang sebetulnya bisa dikatakan lebih banyak peranan dari sugesti. Ya, artinya banyak juga yang ketemu dokter yang lebih percaya dengan sugesti. Contoh, banyak pasien saya yang datang ke saya, kalau nggak ketemu saya itu tidak jadi berobat, nunggu sayanya misalnya praktek lagi misalnya gitu ya. Dan itu sering terjadi gitu. Atau misalnya saya pernah menggantikan salah satu profesor ya, waktu itu karena beliau berhalangan gitu ya di salah satu rumah sakit, jadi pasiennya dialihkan ke saya. Pasien-pasien yang memang sudah loyal ke profesor tersebut nggak jadi berobat karena tidak ketemu dengan profesor tersebut ya. Jadi selalu ada kejadian seperti itu ya, termasuk dengan pemakaian obat-obat ya. Apakah nanti akan tumbang tindih dengan obat-obat yang dari obat kedokteran? Obat kedokteran juga sebetulnya adalah obat yang diteliti dari berbagai macam herbal sebetulnya ya, di luar dari misalnya dari bisa, dari kuman dan segala macam ya. Tapi ada yang dari herbal gitu, jadi ada yang dari akar, ada yang dari daun, ada yang dari rantingnya misalnya, seperti itu ya. Jadi sebetulnya selama dosis dari obat yang diberikan itu sesuai dengan dosis yang dipakai untuk penyakit tersebut dan dipakai rutin, nggak ada masalah. Selama obat-obat yang di luar dari kedokteran itu dipakai dan tidak menimbulkan suatu masalah, tidak menimbulkan efek samping, ya silakan saja ya. Tapi ini pendapat pribadi saya ya, jangan dibenturkan dengan pendapat dari orang lain. Mungkin dari saya itu dulu ya. Thank you. To be continued.